Ini udah hari berapa ini? Kedua. Kedua ya. Belum. Oke. Materi yang mengenai media sosial saya lihat sudah ada yang diberikan terkait dengan bagaimana bijak bermedia sosial, ya kan? Nah, tentu saya sudah dikasihkan rambu-rambu etika bagaimana mestinya terkait dengan seperti yang dikatakan Pak Edi tadi terkait dengan regulasi. Nah, saya kebetulan diberi jatah untuk memberikan langsung, kayak suntikan langsung gitu ke para penyuluh ini. Ini penyuluh PNS sama non PNS kan? Ya. Nah, mengenai bagaimana mestinya menggunakan media sosial itu sebagai alat untuk penyuluhan elektronik. Saya coba browsing di beberapa akun, tapi kayaknya belum menemukan. Lebih banyak, mohon maaf ini, teman-teman kita di sekolah itu lebih banyak mereka punya penyuluhan lewat media-media sosial. Tapi untuk kita sangat kecil. Begitu saya ketik, yang keluar hanya nama Pak Luis. Ada Pak Luis Bunga. Saya lihat video-videonya itu pun ya lumayan lah, sudah bisa membuat konten-konten meskipun sifatnya kadang-kadang bercampur dengan konten pribadi. Ya. Juga ada Pak Yakobus, itu saya lihat di konten akunnya Kemenak. Itu masih berupa deskripsi, renungan ya Pak Yakobus ya. Belum dalam bentuk konten-konten yang menarik. Bagaimana orang bisa semakin banyak untuk ya dijangkau artinya melihat apa yang kita posting. Nah, berkaitan dengan itulah hari ini kita coba. Saya diberi waktu, kalau saya hitung itu 4 jam hari ini. Nah, kesempatan itu saya katakan dengan panitia sekaligus ke moderator. Teori tidak usah banyak-banyak, lebih banyak prakteknya. Ya, saya bawa tim nih 2 orang. Sebenarnya tim saya 3, tapi 1 tadi masih di kampus. Ya, tim pertama saya kenalkan dulu tim saya, karena saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak moderator. Saya mau kenalkan dulu tim saya. Yang pertama Bung Martin, silakan beri Bung Martin. Ini content creator. Latar belakangnya memang sarjana pertanian, tetapi dia lebih kepada passionnya ke media. Dulu dia bekerja di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, lalu oleh Bapak Uskup kayaknya beliau ini nggak cocok, lalu saya tarik di media komunikasi karena dia lebih banyak bergerak atau lebih suka kepada passion media sosial. Lalu yang satu ini namanya juga Martin, ya, dia Eskom, sarjana komunikasi, memang orangnya lah di bidangnya. Dia kalau soal-soal editor itu ya pakarnya lah dia. Jadi kalau mau belajar soal edit video, desain grafis dia juga bisa. Nah, sebenarnya ada satu lagi tadi belum datang yang masih di kampus. Dia masih kuliah di teknik sipil ya. Dia arsitek. Sudah semester akhir. Dia juga desain grafis tim saya. Jadi tim saya itu banyak mahasiswa dan ada yang juga sudah selesai. Membantu saya untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan keuskupan, gereja, komunitas dan lain-lain semaksimal mungkin. Ya, mereka ini volunteer, bukan karyawan. Kecuali yang satu ini staf saya khusus karyawan. Ya, jadi volunteer. Saya membentuk semacam apa ya, kelompok anak-anak muda yang mau menghimpun yang suka dengan sosial media. Nah, kembali ke topik kita. Nah, ini saya diberi jatah. Penggunaan media sosial dalam penyuluhan agama Katolik, peluang dan tantangan. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya dulu, apakah semua peserta ini sudah punya akun media sosial? Sudah. Platform apa yang paling banyak digunakan? TikTok.
TikTok, Instagram, Facebook. Ya. Oke ya, nanti kalau begitu, oke, kalau sudah punya akun, enak banget prakteknya. Baik, kita masuk ke materi. Saya mau menyatakan satu premis dulu. Mohon maaf kalau saya menyampaikan seperti dosen, karena memang saya dulu dasarnya juga dosen. Pernah ngajar di BPD dan di GPD di Pontianak. Saya mau bacakan premis ini, nanti Bapak Ibu saya tanya. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Bisa cetak nggak? Situ ya? Sebelah terpotong, yang sebelah bagus. Nanti bukan salah laptop, salah kabelnya. Coba perbaiki dulu panitia. Saya bisa membaca yang baik. Martin, kalau bantu mungkin saya. Itu terbagi dua, itu jadi dua pintu. Ada masalah dengan infokusnya. Bahaya. Jangan memancing Pak Ed. Kalau dari sebelah sini nggak kelihatan semuanya ya? Pak, ini hanya bagian kami orang beriman. Sana kurang beriman. Pak Luis nanti protes bukan beriman. Baik, saya teruskan. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, termasuk dalam konteks religius. Penggunaan platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan penyebaran informasi agama dengan cepat dan luas. Apa yang tersirat dari premis ini menurut Bapak Ibu? Apa yang tersirat dari pernyataan ini, premis ini? Apa yang tersirat di situ kepada kita? Sudah keharusan. Baik, bagus. Ya, artinya plafon ini. Jadi sepertinya memang ini sudah merupakan keniscayaan, keharusan menggunakan media sosial apapun bentuknya untuk melakukan, saya katakan, propaganda agama yang baik. Itu saja yang saya lihat. Tetapi ya, Pak Yakobus, ini semacam pernyataan yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan. ya. Yang lain, Wajib menggunakan. sebutkan namanya, saya belum kenal selain Pak Yakobus dan Pak. Ada Bu Kartini juga saya kenal itu. Dari mana? Nama saya dari Skadal. Dari Skadal. Ya. Nama? Nama Gandarius Ricardo. Oke, silakan. Kalau yang saya lihat dari situ adalah dengan adanya media sosial itu orang dengan mudah dan cepat mendapatkan berbagai macam informasi, baik yang asli, hoax dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke. Dari dua pendapat ini, Pak Luis, silakan Pak Luis. Terima kasih. Saya melihat bahwa itu sebuah tawaran. Tawaran kepada setiap pribadi orang untuk memilih. Jadi selektif. Tidak harus semua yang dipakai yang digunakan, tapi memilih yang terbaik sesuai dengan kompetensi. Ya, dua pernyataan sebelumnya tidak salah, tetapi belum tepat. Yang tepat seperti kata Pak Luis, kita tepuk tangan dulu Pak Luis. Jadi kita diminta untuk bisa selektif, memilih mana yang cocok sesuai dengan platform kebutuhan audiens kita, tempat binaan kita. Lokasi kita berbeda, betul nggak Bapak Ibu? Tentu platform mestinya berbeda, tergantung audiens kita. Nanti kita lihat. Ada dua pernyataan, satu lagi. Di tengah era digital ini, para penyuluh agama Katolik penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat mendukung penyuluhan agama Katolik serta tantangan yang mungkin muncul.
apa yang ada tersirat di dalam pernyataan ini? Maaf Pak Moderator. Saya ngerti KID. Layani bro. Ya, silakan di belakang dari mana, lalu sebutkan namanya. Nama saya Hans dari Bukaya, Pak. Silakan Pak Hans. Tantangan era digital. Itu saja, Pak. Apa? Tantangan era digital. Tantangan era digital. Yang lain, yang perempuan ini belum nih, masa laki-laki semua? Ayo, sebutkan nama, asal dari mana? Saya Timo dari Kampus dulu. Dapat dulu. Timo. Kalau dari premis ini kata kuncinya peluang tantangan, tapi untuk konteks dulu agama itu lebih ke memahami antara peluang dan tantangan. Pak, terima kasih. Sip. Silakan. Satu lagi. Maunya dari perempuan sebenarnya, tapi nggak apa. Buat. Saya mewakili perempuan, Pak. Iya. Maunya nggak apa. Dia tangan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya, itu bahwa kita penyuluh itu harus mulai dunia digital, nggak boleh gaptek gitu. Harus melek dunia digital, nggak boleh gaptek. Oke. Dua pernyataan yang terakhir dan yang pertama tidak keliru tapi belum tepat, tapi yang tepat dari posisi bawah. Ini menunjukkan ada peluang dan tantangan, dan kedua agama harus memahami itu. Apa peluangnya? Apa tantangannya? Ketika akan menggunakan media sosial. Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Jadi jangan asal, oh aku mau pakai aja, yang penting ikut tren. Nonsense. Jadi dari kalimat ini jelas kita harus mampu memahami peluang dan tantangan ketika kita menggunakan media sosial. Sekarang kita masuk ke sejarah bagaimana penyuluhan agama Katolik ini menggunakan media sosial. Ya. Sejarah penggunaan media sosial dalam penyuluhan agama Katolik mencerminkan perkembangan teknologi dan bagaimana gereja Katolik beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk menyebarkan pesan iman. Itu sejarahnya, lalu kita lanjut. Nah, kita mulai dari awal penggunaan teknologi komunikasi. Dulu awal-awal kita kenal dengan televisi dan radio sebelum media sosial muncul. Gereja Katolik telah memanfaatkan media tradisional seperti radio dan televisi untuk penyuluhan, misalnya siaran misa, program pendidikan agama di televisi telah ada sejak pertengahan abad ke-20. Ya. Lalu yang berikutnya, perkembangan teknologi komunikasi internet awal pada tahun 1990-an. Dengan kemunculan internet, gereja mulai menggunakan situs web untuk menyebarkan informasi tentang ajaran liturgi dan kegiatan gereja. Maka muncul web-web dari misalnya situs paroki, dari kelompok komunitas ada di web sekarang. Lalu berikutnya munculnya media sosial. Munculnya platform media sosial pertama mulai berkembang pada pesat pada tahun 2000-an dengan munculnya platform Friendster pada tahun 2002 dan MySpace 2023 dan baru Facebook pada tahun 2024. Ini memberi kesempatan baru bagi gereja untuk terhubung dengan umat. Lalu berikutnya sejarahnya itu inisiatif pertama. Setelah munculnya media sosial ini, aplikasi muncul, mulai paroki-paroki bergerak. Beberapa paroki dari organisasi Katolik mulai mempelajari penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan umat, membagikan informasi tentang cara dan bagaimana menyebarkan ajaran agama Katolik. Selanjutnya, sejarahnya hubungan dari kepemimpinan gereja. Paus Yohanes Paulus II meskipun tidak secara khusus membahas media sosial, Paus Yohanes Paulus II menekankan pentingnya komunikasi dalam penginjilan. Ia mendorong umat Katolik untuk memanfaatkan semua bentuk media untuk menyebarkan ajaran Kristus. Lalu Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2009
Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia yang berfokus pada internet. Paus mengakui kekuatan internet dalam membangun hubungan dan memperluas jangkauan misi gereja. Ia mengatakan bahwa internet adalah ruang publik di mana gereja dapat berbagi pesan iman. Jadi, internet itu merupakan menjadi ruang yang luas, yang luar biasa untuk kita bisa berbagi pesan iman kepada siapa orang, atau siapa di seluruh dunia. Yang berikutnya, Paus Fransiskus dan media sosial. Paus Fransiskus ini sangat dikenal aktif di media sosial. Ia bergabung dengan Twitter pada tahun 2012 dan menggunakan akun @pontifex. Jadi kalau kalian mau tahu tentang kegiatan Paus, buka akun @pontifex untuk berkomunikasi dengan umat di seluruh dunia. Di Paus menggunakan nama akunnya Pontifex, nanti bisa dilihat di browsing ya. Nah, lewat akun ini beliau menyampaikan pesan-pesan berbagai topik, mulai dari iman, kasih, hingga isu-isu sosial. Lalu penggunaan hashtag dan kampanye. Di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, gereja mulai menggunakan hashtag. Tahu hashtag kan? Tahu hashtag? Ya, sudah kalau tahu. Menggunakan hashtag dan kampanye di media sosial untuk menjangkau umat muda dan meningkatkan keterlibatan. Itu contoh hashtag. Lanjut, biar kita cepat. Prakteknya maksudnya. Yang berikutnya inisiatif dan proyek media sosial. Nah, karena sudah ada tersedia akun-akun, aplikasi, banyak proyek digital dan aplikasi dikembangkan untuk mendukung penyebaran agama Katolik. Ini termasuk aplikasi untuk pembacaan Alkitab, doa harian dan konten digital. Kita lihat ada apa? Kalau kita lihat di aplikasi apa yang ada? Yang pernah buka? Katolik. Katolik. Apalagi? Apa tadi? Apalagi? Aplikasi yang berkaitan dengan Alkitab. Ya, Bible dan sebagainya. Doa harian juga banyak. Itu ada dari komunitasnya waktunya Pak Edi ini ada apa namanya itu? Ya, itu juga ada. Saya pernah buka ya akun itu. Ibadah harian itu. Jadi kita bisa lihat, saya sudah tersedia. Jadi tidak perlu beli buku-buku lagi. Semua ada di tangan Anda lewat HP. Lalu perkembangan berikutnya kegiatan virtual. Nah, ini berkembang pesat sekali. Ada positifnya ketika COVID-19 datang. Ya kan, banyak gereja mengalihkan misa dan kegiatan lainnya ke platform online. Orang yang sebelumnya tidak melek teknologi menjadi melek teknologi, dipaksa karena keadaan COVID. Bagus juga sih sebenarnya. Ya, orang yang sebelumnya nggak tahu Zoom meeting, nggak tahu live streaming, buat live streaming. Nggak tahu program OBS, bikin program OBS untuk streaming. Ya kan? Di Bago Beroki. Tim saya itu pernah terbang sana sini untuk beri pelatihan, terutama di Kota Pontianak untuk memberi pelatihan tentang live streaming. Ya. Yang berikutnya, tentu yang terakhir mungkin sudah disinggung oleh orang KPI ya, kemarin yang bicara tentang etika ya. KPID. Nah, etika dan tanggung jawab. Nah, boleh kita menggunakan media sosial apapun, tetapi jangan lupa etika dan tanggung jawab. Itu digunakan oleh gereja. Gereja Katolik juga menekankan pentingnya etika dan penggunaan media sosial. Dalam berbagai dokumen dan pesan, gereja menyerukan agar umat menggunakan media sosial untuk kebaikan, berbagi informasi yang akurat, dan berkontribusi pada dialog yang membangun. Sampai di sini cukup jelas? Jelas, kita lanjut. Sekarang kita lihat statistik bagaimana penggunaan media sosial dalam penyuluhan agama Katolik berkaitan dengan peluang dan tantangan. Saya tidak perlu baca, kalian bisa lihat. Dari ini apa yang harus dilihat di sini? Baca dulu baik-baik. Dari yang saya tampilkan ini, diagram ini. Ini sumbernya World Population Review 2004. Ya, apa yang tersirat di sini? Banyak. 3
sampai 4 miliar. 430.000 misionaris aktif. Artinya apa? Aktif menggunakan media sosial. 47% dari jumlah 430 itu mundur dari lapangan. Maksudnya apa? Ada yang keluar dari imam, ada yang dan sebagainya lah. Jadi tidak jadi misionaris lagi. Belum terjangkau itu 9,6%. Jadi kalau total seluruh dunia itu belum mendengar Injil 3-4 miliar. Nah, artinya apa ini? Peluang begitu besar bagi pejuang agama Katolik untuk menyebarkan ajaran agama Katolik melalui media massa. Saya paham kenapa ada malas-malasan, karena pasti yang lihat nge-like 10, 5, ketawa aja fokus, ya kan? 1. Udah capek-capek buat yang nge-like cuma 15, 20, 30. Nah, itu yang mau kita coba hari ini. Kita lanjut. Peluang media sosial ini yang penting. Akses yang lebih luas. Jadi begitu kan menggunakan media sosial, jadi pengajaran, ajaran dan sebagainya, apa yang kita ingin sampaikan ke audiens kita bisa tersampaikan dengan lebih baik. Media sosial memberikan akses yang lebih luas kepada umat untuk mendapatkan informasi agama. Dengan lebih dari 4 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, informasi dapat dengan mudah menjangkau keluarga kita. Yang berikutnya, interaktif atau keterlibatan lebih tinggi. Dengan konten yang menarik, media sosial mendorong interaksi langsung antara penyuluh dengan umat binaannya. Ini mendukung diskusi yang lebih dinamis dan memperkuat komunitas. Tantangan ini yang harus dilihat. Menjaga kebenaran dan integritas ajaran Katolik di tengah tantangan yang luar biasa. Yang biasanya muncul di konten atau akun adalah informasi palsu. Apa itu? Media sosial rentan terhadap penyebaran informasi yang salah atau yang tidak akurat, yang dapat memicu kebingungan dan kesalahpahaman. Nanti kita lihat seperti apa informasi palsu itu. Contohnya seperti apa. Yang kedua, tantangannya adalah interpretasi yang salah. Ajaran Katolik dapat diinterpretasikan secara beda oleh pengguna media sosial, menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Konten yang sensitif, yaitu pentingnya untuk menghindari topik yang sensitif atau kontroversial yang dapat memicu perbedaan dan konflik. Terlalu cepatkah saya ini? Pas. Enggak ya? Ya, lanjut. Ini contohnya sekarang. Contoh informasi palsu. Karena informasi palsu itu kenapa? Misinformasi. Beberapa pihak di media sosial menyebarkan klaim bahwa umat Katolik menyembah Maria dan patung-patung santo dan atau orang kudus. Pernah punya dengar klaim seperti itu? Oh, sering. Nah, kebenarannya adalah sebenarnya ajaran Katolik Maria, para santo dan patung-patung tidak disembah. Umat Katolik menghormati Maria sebagai ibu Yesus dan memohon bantuan doa atau devosi. Tetapi penyembahan atau latria hanya diberikan kepada Tuhan. Patung hanya digunakan sebagai alat pengingat, bukan objek penyembahan. Ini yang harus kita sebarkan di konten. Dari yang salah, begini loh yang benarnya. Ini yang salah kita muat. Korek, ini loh yang benarnya. Nah, gitu. Inilah tugas penyuluh. Maaf kalau saya ajar seperti ini. Oke, yang berikutnya, contoh. Ya, interpretasi yang salah. Contoh. Beberapa orang mengklaim bahwa gereja Katolik mengajarkan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui perbuatan baik tanpa memerlukan iman kepada Kristus. Pernah kita dengar? Pernah. Yang penting aku udah berbuat baik kok. Ngapain? Iman tak perlu, ya kan? Tapi itu keliru interpretasi seperti itu. Kebenarannya apa? Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah hasil dari iman kepada Kristus yang dilengkapi dengan perbuatan baik. Dalam ajaran Katolik, iman dan perbuatan saling melengkapi.
Iman tanpa perbuatan mati. Mati. Nah, ketika kita membuat konten seperti ini, lekatkan dengan kutipan Injil. Yakobus 2 ayat 20. Jadi apa yang kita sampaikan itu berdasar gitu, ada dasarnya. Orang ngomong gak ada dasarnya. Mana dasar Alkitabiah? Gak ada yang di atas itu. Hanya interpretasinya saja bilang begitu. Nah, inilah tugas guru seperti ini. Jadi konten-konten yang ringan sebenarnya. Yang berikutnya tadi yang terakhir. Contoh konten sensitif. Isu yang kontroversial, konten yang membahas posisi gereja Katolik terhadap homoseksual. Ini sering dibicarakan, termasuk paus. Pernikahan sesama jenis atau penggunaan kontrasepsi. Misalnya, pernyataan bahwa ajaran gereja diskriminatif terhadap komunitas LGBT. Ini isu kontroversial, tapi dampaknya itu berbahaya sekali. Apa dampaknya? Konten ini sering memicu debat yang tajam, baik di antara umat Katolik maupun di kalangan masyarakat umum, serta dapat menciptakan ketegangan antara berbagai kelompok. Betul tidak? Nah, itu tugas guru. Baru-baru ini ada konten, dan saya terlibat juga mengurusnya kemarin telepon sangat telepon sini. Pernah lihat akun Andra? Ya. Yang dia putar gereja katedral, captionnya itu keliru. Mari kita sholat di gereja ini setiap hari Minggu dengan backsound azan. Itu sangat sensitif. Bapak Uskup berapa kali ketemu orang pusat? Saya bilang sama Bapak Uskup, sampaikan ke orang yang selalu tanya Bapak Uskup, Bapak Uskup tidak tahu apa-apa karena itu adalah haknya pemilik Konten. Langsung saya ke adminnya, lalu saya browsing siapa saudara adminnya ketemu, mengaku seorang rohaniwan. Tapi sekarang sudah ditangani karena sudah dilaporkan oleh Pastor Alek, karena Pastor Alek juga didatangi oleh pihak polisi dan tentara hampir setiap hari. Nah, itu berbahaya. Oke, kita mau mencari ya follower sebanyak mungkin biar viral, tapi nggak begitu juga caranya, betul nggak? Itu adalah langkah yang keliru. Jadi banyak yang terlibat di share-share yang tidak tahu apa-apa. Nah, hati-hati penyuluh agama. Makanya tadi di awal saya selalu mendekatkan pandai atau bisa memahami mana yang pas, mana yang tidak pas. Ya. Sampai sini ada yang tanya, Bu? Pas? Lanjut? Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Strategi. Nah, bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak dan efektif? Strateginya apa? Tentu kita bermain di konten. Tahu kan konten? Apa itu konten? Siapa yang bisa? Ayo, konten. Konten itu apa? Ini jangan ngomongin konten tapi konten tak tahu. Hah? Siapa yang bisa? Konten, ayo. Mohon maaf ini. Topik saya aja. Belum. Martin. Siapa tahu konten? Konten itu apa? Hah? Materi. Isi. Oke lah, kalau gitu nggak usah jalan. Maaf. Kandungan. Maaf ya. Jadi membuat konten yang menarik dan mengikuti tren terbaru dalam media sosial. Mengedukasi audiens dengan konten yang memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran agama Katolik. Yang berikutnya, menginspirasi audiens dengan konten yang mendorong refleksi rohani dan pertumbuhan spiritual. Sekarang saya beri contoh dulu. Ini konten sederhana sekali. Dimuat sebentar, lihat yang menontonnya berapa? 9.300, yang like-nya 573. Sangat sederhana. Itu saya buat bersama Bung Martin. Dia videonya, saya narasinya. Kita coba putar ya. Kita coba putar. Ini contoh.
Sudah suara. Naikkan sedikit. Kita ulang ya. Ini kontennya di IG, ya, di IG sama di TikTok saya buat. Udah lama itu. Setting audionya. Sudah audio episode atau audio apa dia? Retek. Ya, coba. Setan sudah dekat. Kenapa ada suara? Belum ada suara. Naikkan sedikit ada masuk ke sana. Betul. Ya. Ya. Ini narasinya saya. Jika ada narasi. Di sini ada pengajaran, ada informasi, ada refleksi. Naikkan lagi deh. Bahaya. Merupakan awal masa prapaskah bagi umat Katolik dengan ditandainya Abu Bidai. Ini pengajaran. Telah memasuki masa pandang dan puasa. Ada pengajaran, ada refleksi, ada informasi. Pertobatan dan mati rela. Hal ini sesuai dengan kitab hukum kanonik 1249. Setiap tahun perayaan Rabu Abu berbeda-beda. Ini berbeda, Pak. Mengikuti kalender liturgi Katolik. Rabu Abu Pak Denny. jatuh pada hari Rabu 15 Februari 2024. Tahun ini juga Rabu Abu bersama dengan momentum pemilihan PU 2024 sesuai dengan keputusan Usul Abu Pontianak nomor 46 SKN KAP 1 2024. Ibadah Rabu Abu dilaksanakan pada hari Selasa 13 Februari 2024 bertepatan dengan hari Rabu Idul Adha. Umat Partai Kuala Kudus Kota Baru Pontianak mengadakan misa Rabu Abu pada hari Selasa 13 Februari 2024 pada pukul 12 siang. Penerimaan Abu ini kata Pastor Yohanes Thomas Mayer Budi Berjaya merupakan simbol pertobatan. Sebagai pastor kepala paroki, Pastor Puji mengajak umat untuk membuang sifat-sifat buruk dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik. Pastor Puji mengingatkan umat bahwa gereja Katolik menjalankan mandat bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas dan puasa bagi mereka yang berusia 18 sampai 58 tahun. Kontennya pendek sekali, 2 menit. Tapi banyak hal yang disampaikan di situ. Di antaranya apa tadi? Di antaranya apa tadi? Pengajaran, refleksi, informasi, ajakan. Banyak hal yang bisa diperoleh di situ. Informasi apa? Bahwa karena bertepatan dengan pilkada maka Rabu Abu digeser. Pengajarannya apa? Apa makna dari Rabu Abu? Ajakannya apa? Di belakang tadi. Like saya ke? Apa itu kalimatnya di belakang tadi? Oh belum like saya. Mengajak umat Pantas. untuk apa tadi? Pastor Profinya mengajak umat untuk apa? Menyimak nggak tadi videonya? Pasti tidak konsentrasi lagi. Hah? Pecah. Kurang jelas? Oke, baik. Kita lihat yang berikutnya kalau gitu. Kita kembali ke laptop. Ya. Lanjutnya, strategi masih ya. Memanfaatkan media sosial secara bijak dan efektif. Mengadaptasi pusat agama ke format medsos. Jadi format agama yang jelimet, yang enggak menarik, dibuat menjadi menarik, diubah ke format medsos. Bagaimana? Itulah tugas kita. Mengubah pesan agama yang kompleks menjadi konten yang dapat dipahami dan disukai oleh audiens medsos. Format medsos yang populer dapat berupa gambar, foto-foto, foto, beri caption dengan background musik sedikit yang sesuai dengan kondisi dan kontekstual gambar itu. Jangan kasih gambar Gua Maria, lagunya disco, nggak cocok.
gambar misalnya Gua Maria, orang sedang main di Gua Maria, lagunya lagu rohani biasa, nggak cocok. Pilihan backsound juga harus dicermati. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini lihat ya. Ini saya buat, saya sendiri yang buat. Terus saya buatkan di IG. Itu like-nya 470, yang nonton 3.100. Saya tidak pergi ke lapangan loh, teman-teman. Foto dalam konten ini dikirim dari petugas di Gua Maria, anjungan ke saya. Lalu saya buat, ini bagus nih untuk konten, karena masih dalam bulan Rosario. Pasti audiens tertarik, terbuka untuk melihat. Sekarang kita foto. Ini hanya berupa slide foto. Kok bisa orang like 470 dan melihat 3.100? Sekarang kita lihat ya. Ini slide foto yang sederhana nih. Karena yang fotonya adalah orang di gua yang nggak tahu bagaimana sih foto yang bagus, gimana nggak tahu dia. Nggak masalah sebenarnya. Sekarang kita tonton. Ya, hati-hati dulu, ya. Backsoundnya saya pilih Ave Maria. Misa minggu pertama bulan Rosario Gua Maria 2 minggu yang lalu masih hangat-hangatnya. Hanya foto ini saya buat seperti ini. Saya mau tanya nanti apa yang bisa tersirat di sini, apa pesan yang mau disampaikan di sini kepada teman-teman. Lihat itu video. Dua menit setengah ya, kurang lebih. Hanya bermain dengan foto. Hanya bermain dengan foto. Jadi sebenarnya tak sulit kita sebagai pengurus untuk mengajak orang, membawa dia kepada refleksi batin. Sulit sebenarnya. Cuma mungkin teman-teman belum terpikir ke arah sana. Nanti saya akan ajarkan bagaimana merancang sebuah konten. Nanti saya ajarkan. Nah, oke, kita stop dulu. Sekarang apa yang menurut teman-teman refleksi yang bisa diambil di situ? Dari saya menampilkan slide-slide tentang orang misa minggu pertama di Gua Maria Anjungan. Apa yang bisa membuka ketika orang melihat ini, apa yang bisa terpikirin olehnya? Pak Luis mungkin mau ngomong sesuatu udah kata yang begini-gini. Mungkin Pak Luis, silakan Martin. Ya. Saya udah kenal lama dengan Pak Luis ya. Jadi yang lain bukan ini sebenarnya saya bilang, tapi belum ada suaranya. Silakan Pak Luis. Terima kasih. Saya melihat konten ini seperti ini, saya juga banyak konten ya. Saya dibuat dari foto-foto seperti ini. Dari sini saya melihat partisipasi umat dalam mengikuti perayaan meriah Ekaristi Gua. Partisipasi yang biasa. Oke, partisipasi. Yang lain? Ya, ini belakang itu sudah menunjukkan. Udah mulai. Kita bersama yang jadi. Kita belajar bersama. Nggak ada yang lebih, sama aja kita sekarang. Baik. Ya. Nama saya Fitriono dari Sintang. dari Sintang. Ya, dari video ini mau menunjukkan bahwa Ini foto. foto ini menunjukkan sebagai satu informasi kepada umat Katolik bahwa bulan Rosario ya orang diajak supaya berdeposisi kepada Bunda Maria lewat doa Rosario, dan tempatnya tentu ditunjukkan di Gua Maria ataupun dimanapun. Jadi orang diajak informasinya supaya orang ya Rosario gitu mengingatkan. Ya, kita beri apresiasi.